Baik, kembali lagi di mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Materi hari ini insya Allah tentang teori-teori perkembangan menurut para ahli. Langsung saja. Di sini yang pertama kita harus tahu dulu definisi teori itu apa. Teori itu adalah seperangkat gagasan yang saling berkaitan yang menolong untuk menerangkan data serta membuat ramalan. Ramalan di sini maksudnya bukan ramalan yang tanda kutip. Ramalan sini artinya adalah hipotesis, yaitu pernyataan atau prediksi yang berasal dari teori dan dapat diuji. Jadi teori ini adalah hasil dari sebuah hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, ya, yang hasil itu adalah menghasilkan suatu teori yang sudah teruji dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli tersebut. Dalam perkembangan ini ada beberapa teori yang masih dipakai sampai sekarang, tuh, karena teori ini sangat menunjang sekali dalam teori-teori perkembangan. Yang pertama ini ada teori psikodinamika. Ya, asumsi dasar teori psikodinamika ini adalah mengenai perkembangan, yaitu teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan atau pengalaman awal kehidupan itu sangat penting. Jadi menurut teori ini pengalaman pada awal kehidupan itu sangat penting sekali. Ini tokohnya ada Sigmund Freud sama Erik Erikson. Jadi kalau menurut Pak Freud, nah Pak Freud ini adalah seorang psikolog, ya. Beliau ini ahli psikoanalisis. Nah, teori yang beliau hasilkan adalah teori psikodinamika. Ini menurut beliau, pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar sangat mempengaruhi perilaku. Gitu ya. Jadi dalam teorinya Pak Freud ini ada teori tentang dorongan seks, insting, dorongan agresif adalah penentu utama dari perilaku. Adanya mekanisme pertahanan diri dan tahap-tahap perkembangan psikoseksual, yaitu ada oral, anal, palik, laten, dan genital. Karena teori Freud ini mendasarkan tentang perilaku yang didasari oleh alam bawah sadar. Jadi menurut beliau semua perilaku manusia itu didasari dari alam bawah sadar mereka. Hanya tadi ada dorongan seks, insting, dorongan agresif, itu adalah semua dorongan-dorongan yang manusiawi. Dan itu dorongan-dorongan tersebut jika dikendalikan dengan baik akan menjadikan perilaku yang baik pula. Teorinya Erikson, menurut Erikson ada 8 tahapan perkembangan psikososial. Intinya menjelaskan bahwa perkembangan ini unik. Jadi perkembangan setiap individu adalah unik dan memiliki krisis-krisis tertentu yang harus diselesaikan. Jadi menurut Erikson ini semua tugas perkembangan, tugas development task ini, setiap manusia itu punya yang namanya tugas perkembangan, dan semua tugas perkembangan itu harus dilalui sesuai tahapan-tahapannya. Dan misalnya kayak bayi, contohnya ya, bayi umur 10-12 bulan itu normalnya mereka bisa berjalan. Nah, mereka bisa berjalan itu kan, bayi itu nggak langsung ujuk-ujuk bisa jalan, kan pasti ada prosesnya, merangkak dulu, ada bertitah-titah dulu gitu. Jadi itu yang namanya tugas perkembangan gitu. Tahapan-tahapan dalam perkembangan itu disebut tugas perkembangan. Nah,
Pak Erikson ini juga punya teorinya namanya psikososial ya tadi ya. Di sini ada tahapan perkembangan psikososialnya Erikson. Nah, karena kita di peserta psikologi perkembangan peserta didik, jadi kita cukup sampai di adolescence aja. Betul, jadi mulai dari infansi itu baru lahir, early childhood, masa anak awal, middle atau late childhood atau masa anak akhir, sampai ke adolescence. Kita cukup sampai di adolescence atau remaja. Gitu ya. Lanjut ke teorinya behaviorisme. Tadi kita udah ke psikodinamika, sekarang yang kedua ada teori behaviorisme. Nah, ini tokoh utamanya namanya Pak Kinner ya. Beliau juga seorang psikolog. Nah, beliau menekankan teori behaviorisme ini menekankan dari peran dari pengaruh lingkungan dalam memberikan contoh perilaku. Pembelajaran terjadi melalui pengondisian. Ada dua jenis pengondisian, yaitu klasik yang merupakan pembelajaran melalui asosiasi dan operan yang merupakan pembelajaran dari konsekuensi perilaku. Jadi kalau menurut teori behaviorisme ini, lingkungan itu yang paling berpengaruh dalam perkembangan manusia. Teori behaviorisme ini lingkungan yang paling berpengaruh. Jadi kita mau manusia itu menjadi seperti apa, itu tergantung pada lingkungannya. Nah, yang ketiga ini ada teori belajar sosial atau teori belajar ya, biasanya disebutnya. Ini dari Paul Bandura. Jadi menurut teori ini adalah anak-anak belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan dengan meniru perilaku mereka. Selanjutnya memberi banyak sumbangan dengan menekankan peran pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku. Kalau tadi di teori behaviorisme itu adalah lingkungan itu termasuk bukan hanya orang-orangnya aja, tapi lingkungan, keadaan sosial kulturalnya pun mempengaruhi. Tapi kalau di teori belajarnya Bandura, yang paling berpengaruh itu lingkungan, terutama individu orang lain. Jadi kita mau seperti apa, misalnya kita bisa mencontoh dari si individu tersebut gitu. Misalnya kita mau jadi orang yang soleh misalnya, terus kita benar-benar mencontoh perilaku si orang soleh yang kita lihat sehari-hari itu, setiap hari misalnya, supaya kita bisa jadi soleh juga. Nah, itu adalah teori perkembangan dari Bandura. Nah, ini jadi hanya gambar aja ya, gambar di masa lampau ini waktu Pak Bandura ini melakukan penelitian tentang teori sosial ini. Nah, yang keempat ini ada teori humanistik ya. Teori keempat, yang pertama ini tokohnya ada, sebenarnya masih ada lagi, tapi ini saya pilih beberapa aja. Yang pertama ini ada teorinya Butler. Tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Kecenderungan dasar manusia adalah aktualisasi diri atau realisasi diri, sehingga pengalaman puncak dari kehidupan muncul melalui kreativitas. Menurut Butler. Nah, selanjutnya menurut Abraham Maslow, kalau kalian pernah dengar juga ya tokoh Abraham Maslow ini, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan atau hierarki kebutuhan. Jadi kalau kalian belajar tentang motivasi itu biasanya pasti ada teorinya Pak Abraham Maslow ini. Nah, yang ketiga ada teorinya Carl Rogers. Menurut Carl Rogers ini, dukungan emosional itu bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh karena memang ada motivasi dari emosinya. Nah, yang kelima ini ada teori kognitif ya. Ini yang paling populer di psikologi perkembangan adalah teorinya Jean Piaget.
Jane Piaget ini menekankan perubahan kualitatif dalam cara orang berpikir ketika mereka berkembang. Tahapan pengembangan kognitif itu mulai dari sensori motor 0 sampai 2 tahun, pra-operasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal di atas 11 tahun. Nah, teori ini memberikan sumbangan nyata dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam perilaku. Jadi, menurut Jane Piaget ini, perkembangan kognitif khususnya ya yang berhubungan dengan cara kerja otak itu berkembang bertahap secara tahapan umurnya gitu. Jadi tahapan perkembangan kognitif 0 sampai 2 tahun disebutnya praoperasional itu akan berbeda dengan tahapan 2 sampai 7 tahun, yaitu tahapan operasional konkret. Ya. Yang kedua ini ada teori kognitifnya Vygotsky. Ya. Vygotsky ini juga salah satu tokoh teori kognitif. Beliau menekankan bagaimana budaya dan interaksi sosial memandu kembangan kognitif. Zone of Proximal Development, yaitu area dari tugas-tugas yang sulit dikuasai sendiri oleh siswa, tapi dapat dikuasai dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau siswa yang lebih terampil. Selanjutnya kontribusi, yaitu pemahaman mengenai pentingnya interaksi siswa dengan pendidik dan teman sebaya dalam mengembangkan pengetahuan sesetus. Jadi kalau tadi di teorinya Piaget hanya fokus di satu individunya aja, tapi kalau di teorinya Vygotsky itu bagaimana individu itu bisa berkembang juga kalau dia berinteraksi dengan orang lain atau ada di lingkungan yang mendukung, gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada teori etiologi, ya. Jadi ini lumayan teori yang agak terbaru ya. Jadi menurut teori ini perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori imprinting, bonding, dan attachment adalah contoh dari hal ini. Mengenalkan istilah periode sensitif yang mengacu pada masa-masa tertentu dari hidup ketika organisme lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang khusus, misalnya perkembangan bahasa. Jadi teori etiologi ini adalah teori yang meneliti tentang perilaku, ya, perilakunya yang ditentukan secara biologis, sama seperti halnya relativisme ya. Kita waktu itu udah pernah belajar tentang ada relativisme. Jadi menurut teori ini perkembangan atau perilaku ini ditentukan oleh secara biologis itu, atau jadi keturunan. Misalnya tadi ada teori imprinting ya, jadi copy paste dari orang yang ada di rumahnya misalnya. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh teori yang ada di perkembangan. Sebenarnya memang teorinya masih sangat banyak sekali kalau kita mau mempelajari satu-satu, tapi ini saya pilih yang memang berkenaan dengan teori perkembangan peserta didik khususnya. Karena kalau perkembangan manusia secara umumnya itu pasti sangat banyak sekali. Jadi ini yang paling mendekati dengan teori perkembangan peserta didik. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusikan, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.